Jadi kalau kalian katakan, kenapa kalian bisa lihat karena punya mata? Orang mati juga punya mata, nggak bisa lihat. Kenapa kita tidak sadar? Kenapa Anda bisa melihat? Karena Anda hidup. Kenapa Anda hidup? Karena bernafas. Kenapa Anda bisa melihat saya? Karena bernafas. Agak tinggi sedikit deh. Karena kehadiran Sang Hidup Anda bisa melihat saya. Jadi siapa yang melihat? Anda atau Tuhan? Karena kehadiran Dialah Anda bisa melihat. Siapa yang melihat? Dan siapa yang dilihat? Yang melihat Dia, yang dilihat juga Dia. Di mana Anda? Itulah baru la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Hanya mempertanyakan penglihatan saja. Orang yang sadar bisa sampai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Kalau mendoakan sesuatu jangan dibatasi. Selama ini kita mendoakan hanya dibatasi oleh orang yang sama keyakinannya dengan kita. Mendoakan hanya untuk orang yang setuju kepada kita. Sedangkan Allah sendiri maha luas, tak terbatas. Makanya kalau berdoanya orang yang sudah paripurna kesadarannya, cara berdoanya juga paripurna. Yang namanya makhluk hidup itu bukan hanya yang kelihatan. Dan yang namanya makhluk hidup juga bukan hanya manusia. Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Orang yang sudah paripurna kesadarannya, oleh tumbuhan juga dinantikan kehadirannya. Orang yang sudah paripurna kesadarannya, oleh binatang juga dinantikan kehadirannya. Bahkan orang yang sudah paripurna kesadarannya, oleh mereka yang tidak kelihatan. Leluhur-leluhur kita di sekitar kita ini banyak sekali. Ada triliunan, banyak sekali. Memang tidak kelihatan bagi mereka yang tidak tahu ilmunya. Tapi bagi mereka yang sadar bahwa sebetulnya yang sedang menunggu untuk punya tubuh baru di sini itu banyak sekali. Mereka tidak bisa berbicara langsung karena sudah tidak diberikan tubuh untuk berbicara. Tapi mereka ada. Makanya saya selalu mengajak kita, mari kita doakan semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, semoga mereka berbahagia. Doa itu gak usah pakai bahasa tertentu, ucapkan dalam bahasa yang kita mengerti. Karena yang paling penting itu adalah resonansi kita ya dengan semuanya. Ketika kita mengucapkan kalimat itu, semesta ini bergetar. Karena kita sedang mengirim sinyal-sinyal energi ke semesta. Dan leluhur-leluhur kita merasa terhormat karena kita masih bisa mengingat mereka. Sekalipun mereka sekarang sedang tidak punya tubuh, tapi mereka ada. Makanya kalau kalian masuk rumah, walaupun di rumah tidak ada siapa-siapa, tidak ada salahnya mengucapkan salam. Karena di rumah kita itu sebetulnya banyak sekali. Bisa jadi ya, leluhur-leluhur kita juga masih ada di situ. Dan ketika kita menyampaikan salam, mereka akan sangat berbahagia. Ini hal-hal sederhana yang sering kita lupakan dalam hidup. Karena selama ini kita sudah terlalu panjang tidur dalam ketidaksadaran. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita hadir di sini saat ini sekarang. Sadari nafas kita. Sadari bahwa nafas adalah
bukti kehadiran Sang Hidup pada diri kita. Karena dengan adanya nafas kita bisa melihat. Dengan adanya nafas kita bisa mendengar. Dengan adanya nafas kita bisa bicara. Dengan adanya nafas kita bisa merasakan apa saja yang kita santap. Dengan adanya nafas, tubuh kita dialiri energi lembut yang luar biasa. Dengan adanya nafas, setiap sel dalam tubuh kita hidup dan bergairah, penuh sukacita. Itu sebabnya ketika kita masih bernafas, sadari bahwa sebetulnya kita masih diizinkan untuk belajar di sekolah kehidupan ini. Sepanjang kita bernafas, berarti Sang Semesta masih akan menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Untuk apa? Untuk menyampaikan cinta kasih-Nya. Berhenti mencari uang, cari yang punya uang. Beda. Kalau orang mencari uang, dia hanya akan dapat uang sebagaimana yang dipikirkannya. Sebentar ada uangnya, sebentar tidak ada. Bahkan mungkin tidak berkah. Tapi mereka yang mencari yang punya uang selalu menjadikan pelayan di semesta ini untuk menjadi pelayan semesta, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Tanpa berharap apa-apa, maka semesta akan memberikan hadiah. Hadiah dari semesta melampaui yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan keberlimpahan berkah. Ketika kita sudah ketiban keberlimpahan berkah, maka kita akan mengerti bahwa setiap apa yang diberikan semesta, baik diinginkan maupun tidak diinginkan, hadir dalam kehidupan kita, itulah kebenaran. Dan ketika menemukan kebenaran di setiap yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan, berarti kita sudah menemukan tujuan hidup kita. Ketika kita sudah merasakan berkah itu berlimpah tanpa batas, tentu saja kita harus memasuki durma. Durma itu derma. Dermakan semua berkah itu bukan hanya dinikmati oleh diri pribadi kita, tetapi lihat di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan lupa bahwa setiap amanah yang diberikan pada kita bukan untuk kita, titipan untuk orang-orang di sekitar kita. Sadar bahwa berkah itu bukan hanya untuk kita dan kita bagikan pada orang-orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita, maka kita sudah mencapai arti hidup. Maka beruntung sekali orang yang saat ini sudah menemukan tujuan hidup dan sudah menemukan arti hidup. Hidupnya tidak akan susah. Orang-orang yang susah itu adalah orang-orang yang hanya berfokus kehidupannya pada diri pribadinya sendiri. Pelitnya luar biasa, ketika dapat berkah tidak mau berbagi. Orang yang semacam ini tidak memiliki kebergunaan di ruang kehidupan. Dan orang-orang yang seperti ini sebetulnya orang-orang yang sedang menyuramkan masa depan ruhaninya sendiri. Jadi tidak sadar bahwa sebetulnya dia sedang menggelapkan masa depan ruhaninya sendiri. Dan orang-orang yang sadar ya dengan tujuan hidup, sadar dengan arti hidup, sebetulnya dia sedang membuka ruang seluas-luasnya untuk masa depan ruhaninya. Jangan lupa bahwa ruhani kita itu abadi, seabadi Allah, seabadi ilahi. Kita hidup bukan hanya sekarang. Kita akan terus menerus hidup. Oleh karena itu, karena ruhani abadi, sedangkan jasmani tidak abadi, maka wajar kalau jasmani harus diganti. Karena suatu saat jasmani kita tidak lagi bisa paralel,
tidak bisa menjadi pelayan bagi rohani kita untuk meneruskan proses belajarnya, maka ketika jasmani kita sudah tidak layak pakai, semesta ngasih cinta kasih baru. Dengan cara apa? Jasmani kita ditinggalkan sementara oleh rohani kita, kemudian didaur ulang ke semesta, dikuburkan, jadi makanan, kemudian jadi saripati yang baru, kemudian dipertemukan lewat cinta kasih, lewat ibu bapak kita, kemudian tersemailah tubuh baru. Lalu ya sang rohani ditiupkan kembali, meneruskan perjalanannya. Orang yang sudah sampai di kesadaran ini tidak takut dengan kehidupan, tidak takut juga dengan kematian. Karena sesungguhnya mati itu adalah hal biasa, hanya berganti tubuh fisik, hanya berganti casing. Karena kalau tubuh ini sudah repot, tidak melayani lagi kebutuhan rohani, ya tubuh ini harus ditinggalkan. Itulah hukum semesta yang disebut dengan siklus kehidupan. Makanya siklus kehidupan terus berjalan. Di depan mata siklus kehidupan kelihatan, tapi kita selalu tidak sadar. Leluhur kita dikubur. Ketika dikubur maka tubuhnya menyatu kembali dengan tanah. Diurai dengan sistem alami sehingga semua atom-atom, unsur-unsur, molekul-molekul yang membentuk tubuhnya diurai dengan sistem semesta menjadi unsur-unsur yang sudah terurai. Ketika sudah terurai, maka diserap lagi oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah. Dan tumbuh-tumbuhan menghasilkan daun, menghasilkan buah, kan dimakan lagi. Setelah dimakan jadi saripati baru, kan tumbuh lagi yang namanya tubuh baru. Jadi siklus kehidupan terjadi juga dalam dimensi fisik, bukan hanya dalam dimensi rohani. Yang gini saja kadang-kadang kita nggak paham. Lalu kita menganggap seakan-akan kehidupan itu sekali dan kematian sekali. Makanya reinkarnasi, suka atau tidak suka, itu merupakan sebuah hukum alam. Reinkarnasi tidak perlu keyakinan, karena reinkarnasi bukan ranah keyakinan. Anda percaya, Anda tidak percaya, hukum alam tidak bergantung Anda percaya atau tidak percaya, akan berjalan terus. Hukum gravitasi bumi ada, karena di setiap benda yang bermassa ada medan gravitasi. Dan di setiap benda, setiap kita meletakkan benda di medan gravitasi akan ditarik oleh bumi. Kan kalau kita taruh kelereng di sini pasti jatuh ke bumi. Taruh pensil di sini jatuh ke bumi. Anda percaya hukum gravitasi, Anda tidak percaya hukum gravitasi tidak mengundang keyakinan Anda. Hukum alam ya berjalan saja. Seperti itu hukum alam. Banyak orang yang tidak sadar, saya tidak percaya reinkarnasi. Saya percaya reinkarnasi. Kata reinkarnasi, lu mau percaya, lu gak percaya, ya gue jalan terus karena hukum alam. Gak perlu keyakinan Anda, gak perlu ribut. Agama itu tidak perlu pertolongan kita. Jadi banyak yang sibuk membela agama, itu keliru. Harusnya agama membela kamu. Agama tidak minta ditolong oleh kamu, tetapi justru agama harus menolong dirimu. Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Bagaimana Dia yang maha butuh pertolongan kita? In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan di sekitar kita. Itulah cara menolong Allah. Kan banyak yang kacau belajar agama. Allah yang gaib disembah-sembah, Allah yang nyata diabaikan. Itu sudah kacau belajarnya. Sedangkan Allah mengatakan, aku yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Dia sudah turun gunung menyatakan diri menjadi nyata. Makanya Nabi Musa ketika berfokus pada Allah yang gaib kan ditegur sama Allah.
Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Terkejut Musa. Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, maka kamu menjenguk aku. Jadi banyak orang yang berfokus ya, terus saja mengejar Allah yang gaib. Dengan tetangga tidak bagus. Hubungan dengan keluarga tidak bagus. Hubungan persahabatan dengan orang banyak terputus. Tetapi masih menganggap dirinya seakan-akan soleh. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah tidak mungkin terputus hubungan dengan manusia. Dan ciri bahwa kita tidak bagus hubungan dengan Allah, gak beres hubungan kita dengan sesama. Itu salah satu ukuran untuk mengukur seberapa bagus hubungan kita dengan Allah, seberapa bagus hubunganmu dengan manusia. Maka Allah mengatakan di Quran, duribat alaihimudillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan aku timpakan kehinaan kepada manusia dimanapun dia berada, kecuali yang menjaga hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Dan orang yang banyak konflik dengan manusia, kan dia masih punya konflik dengan dirinya sendiri. Habluminan nafsnya ada masalah. Habluminan nafs itu hubungan dengan diri pribadinya. Kenapa? Karena gak kenal siapa dirinya, maka dia gak kenal kepada Tuhannya. Banyak masalah hidupnya. Makanya banyak yang menawarkan solusi, tetapi solusi itu adalah masalah baru. Contoh sederhana. Kalau kita merasa diri kita kotor, datanglah kepada orang yang kita anggap pemuka agama. Apa yang mereka sarankan kepada kita? Kamu harus bertobat. Begitu kan? Apa yang kalian lakukan ketika disuruh bertobat? Sholat tobat? Baca Quran? Baca istighfar 1000 kali? Semua tidak menolong. Karena tobat sendiri asal kata taba, ya tubuh taubatan. Tobat itu kembali. Kamu kembali pada jati dirimu. Kamu kembali pada asalmu. Sadari bahwa manusia sesungguhnya bukan tubuh yang diberi jiwa, tapi jiwa yang difasilitasi oleh tubuh. Aslinya kita adalah makhluk cahaya. Aslinya kita makhluk spiritual. Aslinya kita adalah nur ala nur. Kembali pada jati dirimu. Sadari bahwa Anda dengan Tuhan itu sejenis awalnya. Bukankah diri kita ini adalah ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita? Siapa diri Anda? Gak ada ruhmu, yang ada ruhku. Bagian dari dirinya Tuhan, dari diri sejati kita. Bukankah dia juga? Jadi tobat yang sebenarnya adalah kembali kepada jati dirimu. Kenali siapa dirimu, itu yang benar. Maaf, saya bukan melecehkan baca istighfar. Baca istighfar 1000 kali. Kalau kita tidak tahu apa yang diistighfari dan kepada siapa kita istighfar, kita nggak kenal juga kepada Allah. Allah kan sudah bilang di Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Dosa yang bukan syirik gak usah diurus, karena Allah Maha Pengampun. Gak usah merengek-rengek minta ampun. Jangan menghina Allah. Allah itu kamu tidak minta ampun saja sudah diampunkan. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Dia tidak akan pernah menyiksa kamu ketika kamu salah. Allah bukan seperti kamu dendaman. Allah tidak seperti kamu bencian, baperan. Kamu baru baik pada sama orang yang baik pada kamu, dan kamu tidak baik sama orang yang tidak baik pada kamu. Allah tidak punya sifat itu. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kalau kamu tidak baik sama Allah, Allah akan menghukum, Allah akan mengazab, bullshit itu, bohong itu. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim menghukum hamba yang dicintainya?
Karena Allah sudah menciptakan hukum alam dengan hukum sebab akibat. Setiap kita melakukan satu kesalahan, maka alam akan menegur kita. Dan itu hanya teguran, bukan hukuman. Teguran, sistem pendidikan, sistem pembelajaran, sistem edukasi semesta, supaya kamu menjadi lebih baik. Itu saja. Karena setelah kita diperankan dalam kehidupan kita, tugas kita berikutnya adalah pulang. Dan pulang itu tidak usah nunggu kita mati. Pulang itu sekarang aja. Mau pulang sekarang kepada Allah, pulang sekarang. Taubat itu bisa sekarang, di sini, saat ini. Itu sebabnya gunakan akal pikiran kita ini dengan waras. Gunakan kecerdasan kita dengan waras. Jangan ikuti orang-orang yang, mohon maaf, menggunakan pikirannya tidak koheren, tidak koresponden, tidak pragmatis. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kalau hari ini kita bisa hadir di sini untuk belajar kesadaran. Dan sebentar lagi saya akan membimbing kita semua untuk memasuki sebuah kesadaran. Kesadaran awal. Karena ilmu yang paling tinggi adalah tahu bahwa kita tidak tahu. Kebijaksanaan yang paling tinggi adalah tahu bahwa kita tidak tahu. Siapapun yang tahu kalau dirinya tidak tahu, itu sudah mencapai ilmu tertinggi. Sebaliknya orang yang banyak pengetahuan hanya membuat dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan dia kira dengan pengetahuan yang banyak dia tahu. Itulah orang-orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Dan orang-orang yang semacam ini tidak bisa ditolong. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, jangan-jangan orang-orang yang terhormat kelihatannya di masyarakat. Punya banyak gelar. Punya banyak gelar kehormatan untuk menutupi ketidaktahuannya. Bagus kalau kita tidak usah pakai atribut apa-apa. Pakai saja nama yang diberikan orang tua kita. Semakin kita menggantungkan diri pada atribut yang dilekatkan pada nama kita, sebetulnya kita sedang tidak percaya siapa diri kita. Orang bodoh perlu atribut. Dan dikiranya dengan banyak gelar-gelar akademik yang melekat di namanya, dia menjadi tahu? Tidak. Mati tidak pakai gelar. Banyak yang menyombongkan gelarnya dalam kehidupan, dikiranya dia terhormat. Kata siapa? Gelar yang paling tinggi adalah gelar yang diberikan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Gelar yang paling tinggi adalah takwa. Sudah tahu takwa? Itulah. Kita cuma dengar aja kata takwa dari orang berbicarakannya. Padahal di Quran jelas sekali. Takwa itu suatu prosedur. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut-tur. Khudhu ma atainakum biquwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Takwa itu pertama harus mengambil janji. Membuat komitmen antara dirimu dengan dirimu sendiri, dengan sejatimu sendiri. Dalam bahasanya para nabi, para rasul, itu yang disebut dengan jual beli. Jual dirimu pada Allah, Allah akan membelinya. Dan setelah itu jangan jual dirimu pada Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu prosedur pertama dari takwa. Disitulah kita akan mengalami syahadat sejati. Disitulah kita akan mengalami sholat sejati. Disitu kita akan mengalami saum yang sejati. Disitu kita akan mengalami tazkiyatun nafs yang sejati. Disitu kita akan mengalami haji yang sejati. Berkunjung ke Baitullah, berjumpa dengan dia, sang pemilik rumah. Itu yang pertama. Begitu kita mau berkomitmen ke arah sana, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut-tur, maka kesadaranmu akan diangkat. Rofi, diangkatnya kesadaran. Disitulah kalian akan mengalami namanya hari kiamat yang sesungguhnya, hari kebangkitan kesadaranmu. Otak kita sudah rusak semua.
Kalau ada orang cerita kiamat, pasti cerita hancurnya alam semesta. Gak ada hubungan kata kiamat dalam Quran dengan hancurnya alam semesta. Qiyam itu bahasa Arab artinya bangkit. Hari kiamat adalah hari bangkitnya kesadaranmu. Kiamat tidak usah menunggu alam semesta hancur. Kalau mau kiamat, kiamat aja sekarang. Bangkitkan kesadaranmu, bangkitkan semangatmu, sadari tidur panjangmu, itu kiamat. Saya sholat tidak tahu Allah. Saya ingin sholat mengingat Allah. Berarti saya harus tahu kepada Allah. Karena saya tidak mungkin saya mengingat sesuatu yang saya tidak tahu. Itu namanya kiamat. Kiamat pengertian, kiamat kebangkitan, kiamat pemahaman. Kiamatkan dirimu sekarang. Ketika kamu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sadari olehmu. Apa yang kau ucapkan itu? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan kalian sedang melakukan proses persaksian lewat mulut. Kapan kamu menyaksikannya? Di mana kamu menyaksikannya? Bukankah yang boleh bersaksi hanya menyaksikan? Ketika kamu sadar, oh ternyata saya ini bersaksi tanpa menyaksikan. Sadar kalau syahadatmu tidak benar. Sadar kalau syahadatmu tidak sempurna. Kesadaranmu itulah kiamat. Sekarang di Jazirah Arab, di Mekah sana, yang dulu gunung-gunung kering sekarang jadi tumbuh lumut-lumut hijau. Banyak orang yang sok tahu, oh tanda kiamat sudah datang. Apa-apaan? Lu belajar apa? Setiap ada kehidupan karena ada air. Karena sekarang di Mekah sering terjadi hujan. Pokoknya ada tanda-tanda alam yang gitu, apalagi terjadi di Mekah sana, langsung dibilang sama umat, kiamat sudah dekat. Omong kosong apa? Batu di sana dulu kering warnanya coklat karena dulu jarang hujan. Sekarang iklim sudah berubah, bahkan hujan tidak bisa diramal lagi. Kenapa? Karena perilaku manusia sendiri. Masih ingat kan dulu kalau berberan hujan? Kan gitu. Sekarang berberan juga belum tentu hujan. Kenapa berubah iklim? Kita sendiri yang melakukan perubahan pada iklim. Karena perilaku kita terhadap alam. Tanaman kita pangkas semua. Hutan kita lucuti semua. Jumlah oksigen di semesta terus berkurang. Gaul dong sedikit. Belajar sedikit dari semesta. Belajar ilmu sains. Jangan sains yang tinggi. Science for all. Sains untuk semua orang awam. Ya kita punya batu juga di rumah. Disirami terus menerus. Lumutnya jadi. Jadi kalau sekarang di sana tumbuh lumut, ya itu peristiwa alam biasa. Kan di sana ada hujan. Kan di sana ada hujan, ya ada batu yang warna coklat ya jadi warna hijau. Kenapa dikait-kaitkan dengan kiamat? Kan begitu sekarang kita mendengar, betul nggak? Dari orang-orang yang terbuka mulutnya sementara mata kolbu masih tertutup. Belajarnya cuma satu sudut pandang saja. Makanya alam semesta dalam bahasa Inggris disebut universe. Universi. Uni itu artinya kumpulan, versi itu sudut pandang. Artinya pandang semesta ini dengan banyak ilmu, banyak sudut pandang. Ada ilmu fisika, memandang alam dari sisi materi dan energi. Ada ilmu kimia, memandang alam dari sisi reaksi kimianya. Ada ilmu biologi, memandang alam dari sisi makhluk hidup. Ada ilmu astronomi, memandang alam dari sisi astronomi. Ada geofisika, memandang alam dari sisi geofisika. Itu sudut pandang. Jadi kalau Anda hanya sekolah satu ilmu, satu bidang ilmu, jangan sombong. Anda itu baru memandang alam dari satu sudut pandang. Apa yang disombongkan? Semesta ini terlalu luas. Sekarang dokter yang namanya spesialis, udah macam-macam tuh dokter. Saya dengar kemarin ada salah satu sahabat kita sharing kepada saya. Yang namanya tumor, dulu tumor ya tumor saja. Sekarang ada yang namanya tumor otak, ada yang namanya tumor pembuluh darah, macam-macam tuh namanya. Bahkan dokter yang hanya belajar tumor secara for all, umum, gak bisa menyembuhkan tumor pembuluh darah. Harus pada dokter spesialis tumor pembuluh darah, coba.
Itu artinya tubuh fisik kita saja, kalau digali semua, gak ada akhirnya. Makanya kalau dikatakan tubuh ini adalah representasi dari alam besar, dan Allah mengatakan aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan aku bentangkan kebesaranku dalam tubuh kamu. Dan siapa yang menemukan kebesaran Tuhan pada tubuhnya, maka dia menemukan kebenaran. Sudahkah kita menemukan itu? Kita melihat tangan sebagai tangan saja, tidak pernah berpikir kenapa tangan kita tidak sama panjangnya, kenapa jari tangan kita tidak sama jaraknya. Pernah gak memikirkan itu? Gak ada waktu. Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki, di situ ada rahasia semesta. Dan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, semua penuh dengan rencana. Dan siapa yang menemukan rencana Allah terhadap ciptaan, yaitu tubuhnya sendiri, dia akan bisa menjadikan tubuhnya jadi kendaraan untuk mengantarkan sang jiwa bertemu dengan sang maha jiwa. Apa yang kalian perhatikan dengan tubuh kalian? Ditanya yang sederhana aja oleh saya, kenapa kalian bisa lihat saya? Karena punya mata. Jawaban sangat dangkal. Tidak ada kesadaran. Pada setiap hari menyaksikan kematian. Lihat tuh orang mati, punya mata? Kan punya. Bisa lihat? Kan gak bisa lihat. Jadi kalau kalian katakan kenapa kalian bisa lihat karena punya mata, orang mati juga punya mata gak bisa lihat. Kenapa kita tidak sadar? Kenapa Anda bisa melihat? Karena Anda hidup. Kenapa Anda hidup? Karena bernafas. Kenapa Anda bisa melihat saya? Karena bernafas. Agak tinggi sedikit deh. Karena kehadiran sang hidup Anda bisa melihat saya. Jadi siapa yang melihat? Anda atau Tuhan? Karena kehadiran dialah Anda bisa melihat. Siapa yang melihat? Dan siapa yang dilihat? Yang melihat dia, yang dilihat juga dia. Di mana Anda? Itulah baru la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Hanya mempertanyakan penglihatan saja. Orang yang sadar bisa sampai kepada Allah. Makanya Profesor Masaru Emoto hanya belajar air, belajar molekul air. Di akhir buku The True Power of Water, beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Itu di akhir bukunya beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Demikian dalamnya dia menyelidiki molekul air. Dan beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Keren apa tidak? Keren apa tidak? Kalian ke masjid aja gak bertemu Tuhan. Tapi kadang-kadang sombongnya luar biasa.